Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasna Malika Maimun, NPM 222905111 dari Fakultas Farmasi Universitas Cut Nyak mata kuliah Regulasi dan Manajemen PBF. CDOB yaitu singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan standar operasional yang diterapkan untuk memastikan mutu obat dan bahan obat selama proses distribusi. Tujuan CDOB untuk memastikan obat yang didistribusikan tetap aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Prinsip CDOB ada 3, yaitu yang pertama, semua pihak yang terlibat dalam distribusi bertanggung jawab atas mutu obat. Yang kedua, menerapkan prinsip kehati-hatian seperti prosedur identifikasi, resiko, dan telusur. Yang ketiga, semua pihak bekerja sama untuk memastikan mutu obat. Manajemen mutu yaitu segala aspek yang menjamin kualitas dari produk jadi yang dihasilkan oleh suatu industri obat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen, tak terkecuali jika ada komplain dari konsumen. Ditinjau dari prinsipnya, industri menjamin khasiat produk dapat diterapkan secara menyeluruh dan benar, mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan mutu, pernyataan formal dan tertulis dari manajemen puncak suatu industri farmasi yang menyatakan arahan dan komitmen dalam mutu suatu produk. Konsep manajemen mutu yaitu manajemen mutu akan berlandasan kepada kebijakan mutu suatu perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memastikan mutu merupakan tindakan sistematis yang dilakukan industri obat dalam pemastian produknya. CDOB bertujuan untuk meminimalisir atau bahkan menghindarkan risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian tes. Yang keempat, pengawasan mutu merupakan bagian dari CDOB yang fokus pada pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, dan komponen produk yang sesuai standar. Ruang lingkup manajemen mutu. Yang pertama, struktur organisasi mutu. Yang kedua, personalia. Yang ketiga, sistem dokumentasi. Yang keempat, sistem penelusuran batch. Yang kelima, penanganan terhadap perubahan, penyimpangan, dan prosedur pengolahan uang. Yang ketujuh, kualifikasi dan validasi. Yang ke-8, program inspeksi diri dan audit mutu. Yang ke-9, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali, dan produk kembalian. Pengkajian mutu produk ada tujuan. Yang kedua, konsistensi, membuktikan konsistensi proses kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan obat jadi. Yang ketiga, mengikuti tren yang ada. Yang keempat, perbaikan dalam produk jadi dan proses dilakukan berkala. Aspek pengkajian ada jumlah batch yang diproduksi, persen batch yang ditolak atau bermasalah, jumlah per persen, hasil pengujian analisa, kadar keseragaman, dan mikrobiologi produk jadi. Status proses validasi, penyimpangan dan hasil penyelidikan penyimpangan, keluhan produk yang diterima, teguran kritis dari BPOM, data stabilitas produk. Manajemen risiko mutu suatu proses sistematis untuk melakukan penilaian, pengendalian, dan pengkajian risiko terhadap mutu suatu produk. Sebuah proses sistematik untuk mengontrol, mengkomunikasi, menilai, dan mengkaji risiko terhadap kualitas produk obat selama siklus hidup produk. Tujuannya untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengalaman secara ilmiah, pengalaman dengan proses, dan pada akhirnya terkait pada perlindungan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.